واغفر لنا ما مضى. Alhamdulillah. Kalau jangan disangatkan karena namun kalau kasus lancar. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil wal khatimil lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد النبي الحامد Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdimana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha shawai'at wa ta'amat. Amma ba'd. Mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita kepada gurunya NU, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan mudah-mudahan kita bersama-sama ngaji ini niatnya ikhlas, karena hari ini jangan sampai niatnya pengen lihat pengantin gitu. Kalau niatnya ikhlas, pahalanya dapat, lihat pengantin. Jangan-jangan begitu niatnya tuh. pamer. Dan nanti tolong ke Pak Kiai kalau terlalu lama ini ngajinya tolong diperhatikan. Berangkatnya. Jadi jangan segan-segan gitu. Untuk mutak-mutak. Sampai apa kemarin, sampai apa ya? Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta min jawabil muadzin fil azan wa min jawabil muqim fil iqamah. Bisa dicaaman. Insyaallah dengan itu. Dan perlu diingatkan kembali bahwa ketika kita mendengar adzan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengarkanlah baik-baik. Walaupun suara yang azannya itu kurang enak gitu, jangan melihat suaranya, tapi melihat bahwa itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihatkan.
mendengar. yang mendengar. Jadi jangan melihat orangnya, kadang-kadang suaranya orangnya kurang ini, tapi ya. Fa idza faragta min jawabil muazzin, maka apabila Anda selesai menjawab muazzin fil iqamah, fil azan, di dalam azan. Orang yang azan disebut muazzin. Sedangkan orang yang iqamah atau bahasa kitanya qomat, sebetulnya iqamah, jangan qomat, namanya qomat kamit gitu. Orang yang iqamah disebutnya muqim. Iqamah itu sendiri artinya bisa berdomisili atau tinggal. Jadi muqim itu orang yang tinggal, itu bisa. Tapi di sini dalam bab ini kata iqamahnya jangan diartikan tinggal atau berdomisili, melainkan iqamahnya adalah qomat. Bila muadzin selesai azannya dan kita sudah selesai menjawab, begitu juga selesai menjawab iqamah dari muqim, au faragta minal azan wal iqamah, atau bila Anda sebagai muadzin berarti Anda sudah selesai azan, dan bila Anda sebagai muqim berarti Anda sudah selesai dari iqamah. In kunta muadzinan muqiman fasholli wa sallim ala nabi. Nah ini, jadi sebelum membaca doa Allahumma itu tuh Robba hadhihi da'wah ila akhir, ini sunahkan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Habis mendengar azan tuh, habis mendengar qomat, fakul Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'aik. Nah ini doanya, ini banyak doa. Ya sedikit-sedikit saja, nggak harus semuanya. Yang bisa diucapkan ya diucapkan, kalau belum bisa ya belajar dulu, nanti kapan kalau sudah sempat ya makan. Karena banyak banget ini doanya. Bukan mari baik ke masih sana yang datang. Susah. Ya sesampainya saja, semampunya. Ya kemarin itu barokta atau barilta, jangan barokta. Barokta itu artinya bisa Anda memberkati, bisa juga barokta itu Anda melipat kaki kayak kontang gitu, jadi nggak pas. Nah ini doanya Allahumma, habis bersolawat tuh, inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'aik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, di saat hadirnya sholat milikmu dan suara panggilanmu. Jadi jangan melihat orang yang azan, enggak, tapi azan itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah satu kehormatan kalau mendengarkan azan tuh. Dengarkan dengan baik-baik. Jangan aja mas suara anak resep. Terus nak ngomong-ngomong ngobrol. Nah ini
Padahal itu adalah anugerah dari Gusti Allah, karena belum tentu di hari itu kita bisa genap mendengar panggilan Tuhan 5 kali, belum tentu. Silakan saja ketika. Maka beruntung kalau bisa mendengar, berarti terpanggil oleh Gusti Allah. Tapi lucunya ketika kita dikasih anugerah oleh Allah, kita tidak menghargainya. Karena dia minus adan dulu. Nah, dijipai yang pertama kali kita dengar itu saja. Memang zaman sekarang ini berlomba-lomba sampai kecer yang jawabnya. Bidomit dalik du'aik wa bitafi akhiri. Doa berarti doa tik, bukan doa ik. Jam udain. Tuh berarti wa aswati doa tik, bukan doa ik. Jamak dari kata da'in. Da'in itu dijamak taksirkan jadi du'atun. Jadi bukan doa. Tadi saya baca doa, padahal salah. Yang benar wa aswati du'atik, pakai tak. Orang-orang yang memanggil. Jam da'in, da'in nanti jamaknya da'in, da'iyani, du'atun, gitu kalau dijamak ditafsirkan. Wa idbari lailik, dan pulangnya atau perginya malam Engkau ya Tuhan. Berarti kalau subuh itu kan malamnya mau pergi iqbal, pamit iqbal. Wa iqbali nahari, dan menghadapnya siangmu. Antuk tiya Muhammadan al-wasilah. Nah ini mah doanya enggak Allahumma robba hadhihi da'wati tammah gitu. Jadi ini doanya begini. Ada juga yang seperti ini, sama saja maksudnya. Antuk tiya Muhammadan al-wasilah, anugerahkanlah kepada baginda Nabi Muhammad al-wasilah. Ini ada ilah, wasilah, ini beda lagi. Apa artinya wasilah? Bisa artinya istrinya Ustaz Musa. Tuh, kalau Ustaz Musa itu sudah dikasih wasilah. Saya orangnya tidak ada. Mau buka batu rumah. Kalau Nabi Muhammad baru kita doakan, sebab nanti di situ al-wasilah itu al-manzilah al-aliyah, kedudukan yang tinggi. Cuma sebetulnya mah jangan mbak ilah. Wasilah, ilahnya itu kan artinya Tuhan. Jadi harusnya lah wasilah atau silah wasilah, jangan ilah wasilah, ini kurang pas. Wasilahnya bagus, tapi ilahnya itu takut artinya kan Tuhan ilah. Jadi silah wasilah kan deh. Jadi nanti jangan mbak ilah, mbak silah. Mbak silah betul. Dia speaking aja. Anak makan. Iya, Ahmad Wasilah harus. Ahmad Wasilah. Wasilah ya.
Jadi jangkanya di ilahnya. Jadi silah, wasilah, Sila. Basilah. Basilah ada sila lain. Doa artinya wasilah itu al-manzilah al-aliyah, kedudukan yang luhur fil jannah, di surga, allati la tambaghi illa lahu, di mana tidak layak bagi siapapun kecuali bagi Kanjeng Nabi. Jadi jangan pengen ini bukan untuk siapapun, hanya khusus Kanjeng Nabi derajat ini. Di surga itu nanti ada kedudukan atau maqam, siapapun orangnya dari hamba Allah tidak boleh kecuali Kanjeng Nabi yang menuntut kita. Nah ini penting. Berarti kedudukan paling tinggi hambanya Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai Kanjeng Nabi itu disaingi. Itu loh, keterangan-keterangan sekarang itu banyak yang melenceng. 70 kali. Nah itu nggak boleh. Mi'raj itu kedudukannya Kanjeng Nabi, nggak boleh disaingi. Jadi siapapun yang ngomong itu salah. Tulis. Tapi sekarang sudah tafsirannya katanya sholat. Nah sudah. Padahal di kitabnya memang ada bahwa pakai muqaddam itu mi'rajnya 7 kali atau 27 atau di kitabnya ada. Sekarang sudah dikritisi akhirnya berubah. Kalau sholat kalau biarlah jauhnya saja semalam tidak kurang dari 1000 rakaat. Mi'raj. Sholat Mi'raj. Nah, pengertian mi'raj itu sholat mah nggak usah dicantumkan dalam kitab. Nah, para aulia bahkan orang biasa juga biasa sholat. Nah ini termasuk al-wasilah. Awas jangan nanti ada wali ngaku sudah punya derajat wasilah. Gak mungkin. Sama mi'raj juga terus diaku. Itu khusus untuk Kanjeng Nabi. Makanya ya kita itu walaupun bodoh jangan mau dibodohi. Ini penting. Ngaji, coba ngaji. La tambahi, nggak pantas, siapapun nggak pantas yang menduduki derajat wasilah di surga kecuali Kanjeng Nabi yang pantas. Itu artinya al-wasilah itu dari nama mah nggak ada masalah. Sekarang ada Lepek punya anak laki-laki atau cucu laki-laki, besok namanya Muhammad Mi'raj, ya silahkan saja. Boleh, boleh loh. Yang penting jangan sampai anak cucuku sudah Mi'raj, itu jangan, nggak boleh, itu khusus dia. Si Isra Ya nggak apa-apa, namanya Isra, namanya Mi'raj itu boleh nama. Sulaiman kan Nabi. Wal fadilah, seperti orang namanya Fadilah kan banyak. Anaknya Bang Andi juga ada kalau bisa namanya Fadilah. Ya, boleh. Tuh. Kalau Hanan si Hanan. Gimana urusan doa atas adan dari tanah. Asmana Gusti Hanan. Ya. Adan doa adan gitu ya. Al martabah az-zaidah. Tuh, apa fadilah? Fadilah itu kan asalnya lebih gitu. Di sini artinya derajat tambahan ala sairil makhlukin, di atas makhluk yang lainnya. Derajat lebih di atas makhluk yang lainnya. Itu artinya al-fadilah. Kama afadahul Qasqalani, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Qasqalani. Wa darajah ar-rafi'ah, dan derajat yang tinggi.
wa ba'ashul maqam ai aqtihil maqam, berilah Kanjeng Nabi adalah makom, kedudukan. Ini kata makom jadi maf'ul bih untuk lafaz ibashu, kita munihi makna aktihi au maf'ul bih, boleh juga jadi maf'ul bih. Jadi artinya bangkitkanlah beliau di makom Mahmud. Itu boleh diartikan berilah dia makom Mahmud, boleh juga diartikan bangkitkanlah beliau pada makom Mahmud. Ai akimhu fil makom, dudukkanlah beliau pada makom Mahmud, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bujairami. Jadi wa ba'ashul maqam bisa diartikan kasihlah ia, yakni beliau Kanjeng Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, derajat yang terpuji, maqam mahmud, atau tempatkanlah beliau pada maqam mahmud. Al-Mahmud alladzi wa'adta, yang telah dijanjikan oleh Engkau ya Allah. Allah sudah berjanji kepada Kanjeng Nabi Muhammad akan diberi maqam mahmud, maka kita sebagai umatnya menagih kepada Allah. Padahal Allah nggak mungkin menyalahi janjinya, tapi ini adalah sebagai kecintaan kepada Rasul, sebetulnya begitu. Gak mungkin Gusti Allah itu menyalahi janjinya, tapi kita berdoa gitu, nagih itu saking senangnya kepada Kanjeng Nabi. Juga saking senangnya sama Gusti Allah. Orang kalau senang suka minta-minta sama yang disenanginya. Oh bisa. Bisa, silakan saja. Tapi bukan mendawil, beda lagi. Nah, beda dalil mah. Benten. Karena tahu misalkan yang disenanginya itu ketika diminta itu senang. Jadi kita boleh minta sesuatu kepada orang yang kita senangi, dan orang yang disenangi ketika kita minta itu senang, tidak masalah. Jadi tidak merepotkan. Kalau meminta sesuatu orang yang kira-kira orang yang dimintanya enggak senang, jangan. Contohnya minta doa. Nah, ke Kang Lepa saking senang, Kang Lepa ini kayak senang, alhamdulillah orang pasti minta doa. Coba jawab. Mental bro. Sama wak. Kang, punten tadi kan ada istilah wasilahnya kan ya. Ayeuna sok dina diurangan di etu aya istilah tawasul. Tawasul ka para wali eta kaitan sareng nu tadi kumaha? Oh, Tawasul sareng wasilah. di bahasa ini tangke. Telah saya pilih lain kan. Saksian mohon Jadi kan ya, lawan-lawan hilang diingatkan. Per. Enggak, nanti juga bisa Nyambung. atau langsung saja, nggak ada masalah lah, takut lupa. Tawasul itu ada bentuk masdar dari kata tawassala. Tawasul itu bentuk masdarnya, berarti isimnya perbuatan. Apa tawassala itu? Tawasul itu tolabul wasilah. Tolabul wasilah. Jadi mencari perantaraan, dari tawasul mah. Cari media perantara. Sebabnya
Di Al-Quran juga ada wabtagu ilaihil wasilah. Kita mau mendapatkan ridho dari Allah, anugerah Allah, atau pengen sampai nanti bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan carilah perantara. Perantaranya macam-macam, bisa ketakwaan, ini nomor 1. Bisa juga dengan hubbus sholihin. Bisa dengan ziarah kepada orang-orang soleh. Itulah itu. Itu artinya tawassul. Maka kita kirim Fatihah. Ini lagi cari perantara. Itu tawassul. Al-ziarah mah eta dikhususkan kanu terus meninggalkan. Kata nabi kan cuma nasi cuma yang kali secara bahasa sih sebetulnya kata ziarah itu kan artinya berkunjung. Cuma memang mungkin satu mungkin mah kurang suang ziarah ke Kang Mamun. Ya tidak masalah sebetulnya. Penempatan bahasanya biasanya kata ziarah untuk yang sudah meninggal. Hanya penempatan di dalam bahasa kita. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sebetulnya kalau merujuk kepada asli bahasanya kata zaro ya dulu itu berkunjung. Sama kata haji. Haji itu aslinya al-qasdu. Terusnya al-umrah itu az-ziyarah, berkunjung. Makanya sekarang kan ada ziarah ke Tarim. Itu pakainya umrah, ini nantinya jadinya rancu. Sebetulnya kata umrah ya sudah, itu sudah jadi istilah. Walaupun umrah itu artinya berkunjung, ya kalau ke Tarim ya jangan kata umrah lah. Nantinya Bersir. Berharga wisata. Iya, itu visit secara visit kalau kata Bahasa Inggris. bahasa Inggris saja visit ke Tarim. Jangan umroh ke Tarim, nantinya jadi rancu. Mau laku kan? Enggak, nantinya kan pengkaburan nantinya. Karena kita itu ya kayak sholat. Sholat itu artinya kan berdoa. Tetapi ketika kita menggunakan kata sholat, ya orang ngerti sendiri. Itu adalah istilah. Kamu sudah sholat apa belum? Berarti ya maksudnya apa sholat zuhur, apa asar, bukan maksudnya berdoa. Jadi jangan sampai nanti kalang kabut. Kalau saya kadang-kadang menggunakan kata-kata itu hanya sebagai guyonan gitu lah. Misalkan saya lagi kerja, kalau istri saya ditanya sudah sholat belum, terus saya berdoa sudah. Padahal maksud saya mah sholatnya maksudnya doa. Itu sih tergantung kepada niat. Cuma bisa as-sholat indal lughah ad-du'a. Sementara istri sayanya nanti, tadi di situ saja sholatnya kapan gitu. Nah ini nggak ada masalah. Ya guyon-guyon gitu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dijadikan bahasa yang serius. Nantinya jadi kacau. Ini sudah tadi kita Pak Haji. Mohon. Jadi tawassul itu tolakul wasilah, mencari perantara, termasuk sholawat itu tawassul. Misalnya hadroh kebanyakan. Hadroh ya macam-macam. Jadi saya kaitan sama wasilah untuk orang yang nabi kan ya. Benten lagi, ini ada lagi istilah lagi. Kalau yang wasilah yang ini, ya tadi saja kata saja ada 4 silah wasilah itu lain lagi. Kecil nata tadi. Maka nggak usah mendoakan Allahumma
arti Al-Ustaz Musa Al-Wasilah itu nggak usah. Makanya kalau di luar NU melarang tawasulan itu salah. Sebabnya di Al-Qurannya ada wabtahu ilaihil wasilah. Semua yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu Gusti Allah. Cuma untuk masuk ke surga itu harus berwasilah. Menjalankan perintahnya itu termasuk wasilah. Itu bersolawat itu wasilah. Mendoakan juga wasilah. Mendoakan wasilah. Wasilah doa. Wasilah Musa. Wasilah doa apa biasa itu? Wasilahnya. Biqauli tabarakta wa ta'alaita ala ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan ucapan maha suci engkau ya Allah, maha luhur engkau ya Allah, ya, karena memberi engkau kanjeng Nabi Muhammad makom mahmud. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji. Tuh, orang yang baik itu yang tidak menyalahi janji, karena itu sifatnya Gusti Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang paling belas kasihan di antara mereka yang belas kasihan. Wahadat doa maksusun fi waktu subhi. Nih doa ini khusus di waktu subuh. Amma doa alladhi yusannu lil muadzin wal muqim wa sami'a fi kulli waqtin fa huwa doa al-masyhur. Jadi ada Allahumma robba di taqwati tamah. Ini yang bukan di waktu subuh. Kalau yang di waktu subuh ini tadi Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atika dan seterusnya. Yang kalau ngapal yang sudah yang biasa. Kembalikan kalender. Sanadnya gimana Kang eta doa eta? Yang tadi. Sanad. Ini ada, ini sanadnya ini ada. Allahumma rabbah hadirat. Ya ada tuh. Ini yang biasa saja. Masyhur tuh. Allahumma rabbah di taqwa at-tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Terus seterusnya itu redaksinya khusus untuk kanjeng Nabi ya Kang? Redaksinya apa? Ini dari kanjeng Nabi. Tadi Allahumma rabbah hadirat eta di kanjeng Nabi. Di kanjeng Nabi. Lo tadi kisah di kanjeng Nabi kan? Cuma ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Kalau yang tadi mah itu di sholat subuh. Kalau yang lainnya yang seperti biasa kita baca, semua dari kanjeng Nabi. Adapun doa yang disunahkan bagi muadzin dan muqim, orang yang qomah, wasami ihima dan yang mendengarkan adzan dan qomah, fi kulli waktin di setiap saat. Bahwa doa al-masyhur adalah doa yang masyhur. Wa huwa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ayyusannu ba'da faradil azan wal iqamah. Ini yang baca
doa ini tidak hanya yang mendengar, muadzin yang komahnya juga sama. Ba'da faragil azan wal iqamah, sesudah azan dan iqamah bagi muadzin, minal muadzin wasami yang mendengar, wal mustami yang berusaha mendengarkan. Dari beda itu, ada sami, ada mustami. Dari sami'ah semua. Kalau sami sih yang dengar, dia itu mau sengaja mau tidak pokoknya dengar. Kalau mustami itu yang berusaha mendengar, namun melalui speaker mendengarkan. Hawar-hawar. Jadi yang enggak, kata-kata kita itu jadi berupaya mendengar. Di titik itu Seperti sadan tadi sadan. Mustami itu. Kata Mustami. tuh mau itu mustami. Tuh, kalau sami mah nggak mira, Langsung. mira pokoknya tidak ada usaha. Nah, itu sami. Makanya ada mustami'an au muhibban wala takun khamisan gitu. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Kamu bisa teranjok karena alim, au muta'alliman, jadilah orang yang mempelajari ilmu. Pertuburan gitu. Au mustami'an, bukan au sami'an, au mustami'an. Jadi berusaha mendengarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu atau yang dengan ilmu. Mustami. Nutup sama berarti. Jadi bukan au sami'an. Kalau sami'an kadang-kadang nggak sengaja kita dengar. Bab wazan istab, disunahkan dia berdoa dengan doa ini sesudah bersolawat salam kepada kanjeng Nabi sebagaimana yang dijelaskan kama abadahu wa na'i, itu dijelaskan oleh Syekh Wana. Wa makna hadhihi dakwah at-tamah, di situ ada kata-kata Allahumma rabba hadhihi dakwah. Rabbun, Rabbun itu artinya macam-macam, bisa bermakna ilahun, Tuhan. Rabbun itu bisa bermakna malikun, pemilik. Rabbun itu bisa bermakna mudabbir, yang ngatur. Allahumma ya Allah rabba hadhihi dakwah. Berarti yang pas apa? Pemilik panggilan ini, karena milik Gusti Allah itu. Yang punya Gusti Allah. Ad-da'wah, panggilan at-tamah yang sempurna. Panggilan yang sempurna, hiyal azan, yaitu azan. Summiya bidzalika li jam'ihil aqaid bitamamiha. Kenapa? Disebut ad-dakwah at-tamah karena di situ menghimpun akidah dengan sempurna. Itu kalimatnya biasa saja, tetapi di situ akidah Islamiyah ada di situ kumpul. Kayak kalimat thayyibah, la ilaha illallah, jangan dianggap sepele. Kalimatnya memang sangat sederhana, maka itu disebut kalimat thayyibah karena Gusti Allah sangat mencintainya. Senang banget Gusti Allah tuh ketika kita mengatakan la ilaha illallah, sampai saking senangnya siapa yang membaca la ilaha illallah
dakhalal jannah. Masuk surga. Insya Allah orang mau surga. Amin. Oh. Nah, kunci surga. Itu miftahul jannah. La ilaha illallah. Kalimatnya sedikit itu tuh. Tapi akidah itu ada di situ semua. Sifat-sifat Gusti Allah ada di situ semua. La ilaha illallah. Wa yanqawi fi kilmatil islami maqad madha sairil ahkami. Semua hukum mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala kumpul pada ungkapan la ilaha illallah. Nah, di dalam azan kan ada la ilaha illallahnya karena ada syahadatnya. Sama Muhammadur Rasulullah, kalimatnya sedikit tapi itu luar biasa. Semua sifat para nabi, para rasul ada pada ungkapan Muhammadur Rasulullah. Cuma kalau mau digali lama. Cuma dikasih tahu saja. Pokoknya isinya di sini. Ya kuasa. Wa makna qa'imah ad-daimah. Tuh. Rabba hadhihi da'wati tamah was sholatil qa'imah. Pemilik panggilan yang sempurna dan pemilik sholat al-qa'imah ay ad-daimah yang langgeng abadi. Kenapa sholat itu disebut abadi? Allati la tughayyiruha millah. Salat ini tidak bisa dirubah oleh agama manapun. Alhamdulillah ketika ada orang mencoba merubah salat diprotes. Kayak Al-Quran, tetap dari dulu salat itu ya seperti itu. Zuhur yang 4 rakaat, kerteki yang tetap 4 rakaat, kerki yang pisang ge tetap 4 rakaat, itu sampai 5 rakaat. Mentang-mentang resep sholat zuhurna 5 rakaat nggak boleh, malah dapat dosa. Kecuali lupa. Nah, lain lagi. Sangat cerdas itu. Watan sahuha syariah. Dan sholat kanjeng Nabi ini yang dilakukan oleh kita semua tidak diralat oleh syariat manapun. Nggak ada ralatannya. Kalau Nabi dulu ada yang sholatnya berdiri saja, ada yang sholatnya sujud gitu. Nabi Muhammad paling sempurna sholatnya. Sholat ini macam-macam gerakannya. Karena apa? Ketika Nabi Isra itu melihat ketika Isra itu sebelum menghadap Gusti Allah, melihat para malaikat, ada yang sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang tasbih saja. Nah terus kata Nabi, saya pengen ibadah yang menghimpun semuanya. Tuh, aslinya gitu. Ketika Mi'raj itu kan belum menghadap Gusti Allah tuh, kanjeng Nabinya tuh kepengen, ya Allah, orang tepale ibadah yang semuanya ada. Akhirnya dikasihlah sholat. Makanya semuanya ada di dalam sholat. Rukuk ada, takbir ada, tasbih ada, doa ada, macam-macam. Tuh. Itu misalnya sholatnya kanjeng Nabi sempurna, diturunkan ke Gusti Allah. Nah ini sholat juga anugerah dari Allah, tapi kitanya malas.
anu gratis males tekan lihat. Ya, gitu tuh. Jadi kalau saya ini maaf jangan kesinggung, saya ini saya lagi jelasin saya. Kalau saya ini orang yang dikejar-kejar sholat, yang benar tuh yang ngejar-ngejar sholat. Kadang-kadang duh duit gitu. Begitu. Itu tandanya bukan al-arif billah. Nah, ini biar dikasih tahu tuh. Saya pernah baca kitab Awariful Ma'arif. Itu yang ada di pinggirnya kitab Ihya. Di antara ciri-cirinya orang yang makrifat kepada Allah itu menunggu sholat, bukan dikejar-kejar sholat. Tadi kan mending sakitnya lah. Alhamdulillah. Hilang sholat masih ingat kemana-mana daripada kemana-mana ke sholat. Ya cuma jangan sampai di situ saja gitu. Jadi ada tambahan gitu. Ya, sekarang lamun kerja, lamun bakal hayang kan. Kerja atau ayam ulungit bersama sholat karena teka panggil. Biasa gitunya ya. Aduh. Pengalaman. Bayangkan sama tak dokternya aku sampai saya memang disarankan 3 pagi. Tapi soal kakak yang salah kata, yuk kita tinggalin. Akhirnya Tergantung keajaiban sholat itu. Keajaiban. Ini sudah apa terus? Yang bisik. Aganggu, punten. Oke. Sing sabar Pak Haji, sabar. Biar awet muda. Allah. Tadi lebih kamar. Ya. Ngawati tamat. Ada yang makna. Waba'athu maqaman, sama artinya dengan tadi. Berilah beliau yakni Kanjeng Nabi Muhammad maqam, ay aqimhu fi maqam. Boleh juga dudukkanlah beliau pada maqam. Au ib'asu za maqamin mahmud. Boleh juga utuslah ia sebagai orang yang memiliki maqam mahmud. Wa huwa huna ittifaqan maqam asy-syafa'ah. Apa itu maqam mahmud? Maqam mahmud itu maqamus syafa'ah. Maqam untuk memberikan syafaat al-uzma. Syafaat uzma itu pemiliknya hanya Kanjeng Nabi. Ingat-ingat lagi nih, milik Kanjeng Nabi. Jangan sampai nanti diserobot. Jangan sampai ada wali ngaku punya ini maqam uzma, syafaat uzma. Syafaat ulama, para wali, para solehin, para ulama itu juga punya syafaat. Tapi syafaat uzma hanya milik Kanjeng Nabi. Ari uzma itu apa? Yang sangat besar, artinya paling besar. Jadi syafaat uzma artinya syafaat teragung. Gak ada selain itu. Tuh yang ngerti syafaat uzma, syafaat teragung. Kayak asma husna. Asma itu artinya beberapa nama, husna terindah.
Jadi Asma Husna itu nama-nama terindah milik Gusti Allah. Hari pagi mukodamah tak. Fi faslil qada, dalam penentuan atau dalam memutuskan keputusan. Yahmaduhu fihil awwalun wal akhirun. Orang-orang dulu sampai orang-orang terakhir nanti memuji makom ini, syafaat uzma ini, semuanya kagum nanti kepada Kanjeng Nabi. Sekarang kita kagum juga belum ini, nilai kekagumannya belum sampai wow, belum. Kita akan mengagumi Kanjeng Nabi sampai wow, itu nanti kalau sudah di alam mahsyar, yaitu menyaksikan betapa hebatnya Kanjeng Nabi. Allahu Akbar. Ya, apa syafaat uzma ini nanti yang bikin semua umat dari awal hingga akhir terkagum-kagum kepada Kanjeng Nabi, li'annahul mutasaddi lahu bisujudihi lahu arfa' sajadah tahtal arsy, di mana Kanjeng Nabi nanti benar-benar menghadap Gusti Allah. Terlihat nanti kayak kita kalau melihat upacara apa itu 17 Agustus itu siapa pemimpin, bukan pemimpinnya itu yang suka hormat gitu tuh, pemimpin upacara menghadap presiden gitu tuh. Nanti kita akan melihat bagaimana Kanjeng Nabi menghadap Gusti Allah. Hanya Kanjeng Nabi nanti. Tuh. Sama seperti itu pemimpin upacara menghadap pembina upacara presiden, seperti itu. Itu aja kita sudah kagum melihatnya. Nah, apalagi ini. Dari Nabi Musa Parona mati tanggung. Tidak sanggup.
tanggung jawab kehormatan teh. Urusan sosilahu. Tuh. Nabi Arba sajadah dan nanti Nabi sujud kepada Gusti Allah 4 kali sujudnya di bawah aras. Aras itu di atas langit. aras di atas langit. Di atas langit. Dan yang namanya aras dengan langit, ya besaran aras. Sidratul Muntaha. Di atasnya lagi. Di atas. Turun ada alas. Di atas lagi. Turun ada ya. Makhluk mahfud kan. Tuh. Makan sih kamu. Terus itu Nabi menjelaskan sebesar apakah aras 7 keping uang itu, tahu 7 keping uang no sarebuan lah, nah 7 keping langit itu seperti ditaruh di tameng gitu loh. Terus tameng kalau orang perang iya. supaya itu seperti itu. Bandingannya langit dengan aras, jadi nggak ada apa-apanya langit. Jadi berkali-kali lipat langit berkali lipat bumi. Nah, ya. Sudah susah. Saat langitnya sebenarnya teh, pokoknya lebih luhur ya langit. Nah ini Parah. Itu kan terserah kepada yang di atas. Majas. majas. Oh benar, cerdas. Masa dia cerdas. Majas. Hatta uji bak 5 lama faza'u ilai. Terus Nabi ini sujud sampai diperkenankan oleh Gusti Allah. Sebabnya apa yang diceritakan? Lama faza'u ilaihi ba'da faznihim li Adam. Awal-awalnya manusia ini semua gelisah minta tolong kepada Nabi Adam sebagai bapaknya. Di masa begitu menderita karena panas sekali ya. Terus itu lamun sedang geus menggunakan narakan terus kan mengakan air udah di padahal neraka itu di mana itu. Itu biasanya manusia karena tidak tahan dengan kondisi alam mahsyar yang sangat panas, akhirnya busur kepada Nabiullah Adam. Nabi Adam tidak sanggup, merasa malu karena pernah melakukan sesuatu, yaitu ketika disuruh menjauhi pohon. Terus kepada Nabiul Azmi. Nabiul Azmi kan pilihan dari para rasul. Jumlah nabi seluruhnya ada 124.000 dan itulah jumlah para wali. Setiap saat para wali itu jumlahnya ada 124.000 di seluruh dunia. Mati satu akan ada gantinya. Siapa tahu calon. Calon guys bunga. Gitu toh. Boleh nggak mencalonkan diri itu Pak? Paling murid. Nyonya selama calon. 124.000 dipilih dari Rasul 313 Rasul. Kalau Rasul mesti Nabi. Dari 313 dipilih menjadi 25. Nah, Nabi Slawe dipilih lagi menjadi ulul azmi.
Artinya ulul azmi yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Loh, makanya hari pengen makomnya tinggi di sisi Gusti Allah, yo sabar. Sebab syaratnya jadi wali juga sabar. Orang pengen jadi wali itu dua saja. Insya Allah pilih. Sabar. Satu sabar, kedua loman. Hari sabar teh itu mah bikin batu kan. Kasabar. Siapa bukan sabar? Tuh, Sorangan mah kegendang, Mbak. Roman sih kan. loman tuh bagus. Wasihan. Barahan. Oh, wis ae diulang. Tinggal sabarnya. Udah itu kalau orang memiliki dua sifat itu sudah calon. Satu sobar, dua Loman. Sulaiman. Sulaiman Haris. Sulaiman. Terus siapa Nabi ulul azmi? Semua Nabi itu sabar, tetapi yang ulul azmi itu lebih, yaitu di antaranya Nabiullah Nuh. Di siapa Nabi Nuh diprotes oleh umatnya. Kayaknya sih Nabi Nuh itu ya di kita ini di Nusantara, karena orangnya susah diatur. Bangsa kita kan orang yang susah diatur. Tak pemerintah kia cara bertani ya masih kain bet. kain banget ini dah. Orang kita kan sudah diatur masing-masing gitu, sulit. Ya kayaknya umat Nabi itu orang kita ini ya rewel-rewel, susah diatur. Terusnya perahu Nabi Nuh terbukti dari kayu jati. Nah, kayu jati itu adanya di Pulau Jawa. Terusnya dulu Nusantara konon katanya menyatu, terusnya terpisahnya kayaknya pernah banjir. Nah itu agak mirip kalau memang ya, berarti bangsa Indonesia itu bangsa tertua, karena Nabi Nuh itu kan nanti yang menurunkan para nabi. Yang mulakannya Indonesia jangan tarik. Terusnya Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa. Ternyata Nabi Ayub nggak masuk, walaupun sebagian kin masuk. Tapi pendapat yang kuat Nabiullah Ayub tidak masuk. Walaupun Seperti itu. Karena kalau diamat-amati dalam ceritanya, memang Nabi Ayub ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi sebelumnya Nabi Ayub itu kan sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa juga. Dan terus setelah penderitaan itu dibalikin lagi, anak-anaknya dihidupkan lagi, istrinya dihidupkan lagi. Jadi penderitaannya itu enggak seberapa. Sedangkan nabi-nabi ini penderitaannya dari awal sampai akhir. Yang ulul azmi itu tuh. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. NTS kelas 1. Jadi jangan sampai akidahnya keliru karena cerita Nabi Ayub seperti itu. Saya sering ngetes anak santri, siapa Nabi tersabar? Jawabnya Nabi Ayub. Padahal yang paling benar ya Nabi Muhammad. Siapa orang paling ganteng? Ya Nabi Muhammad. Ada yang jawab Nabi Yusuf ya. Nah itu. Jadi hari Nabi Muhammad sih sudah tidak bisa dinilai sebetulnya. ada Nabi Musa istimewa tak? Sabar. Sabar. Buka wasilah. Nabi Musa itu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Musa itu sabar, kata Kanjeng Muhammad. Ya Allah. Nyata. Lalu bersabar ganti ngaranan. Surga diaran. Madulah musuh.
Wa idza kullin minhum, semuanya itu mengajukan usulan, tapi tidak sanggup. Yang sanggup Kanjeng Nabi Muhammad. Wal mausul ma'asilah imma badal minan nakiro. Ini tuh kalau secara bahasa sih enaknya wa ba'athul maqamal mahmudan lagi gitu, tapi di sini kok maqaman mahmudan gitu. Ini dijelasin. Yang memang itu aslinya dari Kanjeng Nabi nggak ada alnya. Maqamam mahmudanil ladzi wa'ada. Ini jadi badal, jadi bukan sifat atau sifat ala waqil ahfas. Menurut Imam Ahfas mah nggak masalah. Sebab isim mausul itu termasuk isim ma'rifat. Jadi mausufnya ya harus isim ma'rifat lagi. Tapi kalau Imam Ahmad berpendapat lain. Kalau mausufnya sudah disifati dengan isim mausul boleh, kata Imam Ahfas. Tasbihnya kan sih. Nah, Bu, ini karena sudah disifati au atfu bayan atau atabayan. Wa yajuzu qat'u, boleh dikotak jadi bapak atau nasab. Wa ba'ashu maqaman mahmudan, itu terusnya huwal ladzi wa'ada, itu tadi dikotak, ada masalah. Jadi dua-duanya benar kan? Enggak, emang aslinya di Kanjeng Nabi-nya gak ada alnya. Tapi kalau di bahasa itu tuh tidak menyalahi ya? Tidak menyalahi. Oke, ini kan jadi ini agak dipermasalahkan gitu dari segi bahasa. Terusnya oleh Syekh Nawawi ini dijelaskan kaul-kaulnya ini bisa, jadi jangan jadi sifat. Kalau jadi sifat nanti bermasalah, kecuali mengikuti mazhab nahwunya Imam Ahfas, tidak ada masalah. Tapi kalau menurut mazhab nahwu yang lain itu bermasalah. Susunan seperti itu tuh, maka yang tepat itu tuh jadinya badal atau atap bayan, jangan jadi sifat. Nggak ada masalah kalau jadi atap bayan atau badal. Nah ini sih untuk santri lah, kalau usah dijelasin. Wa ayyu maqam tuh ay maqam yabatuhu fihi al-awwalun wal akhirun. Ini makam mahmud itu adalah satu makam, satu derajat, satu kedudukan yang dipengeni itu dari manusia yang awal sampai akhir. Pengen kabeh. Tapi yang dikasih hanya Kanjeng Nabi Muhammad itu. Li'annahu afhamu wa azzalu, karena makam mahmud ini adalah makam paling tinggi, paling besar, paling agung. Ka'annahu kila qabla maqam. Mana sih? Baik dikalu. Mahmudan takilu an awsabihi alsinatul hamidin. Tuh, makamnya ini disebut makam mahmud, makam yang dipuji. Kenapa ada kata mahmud? Ya, enggak pakainya aliyah gitu. Di sini terpuji takilu an awsabihi alsinatul hamidin. Pokoknya orang-orang yang memujinya pun tidak sanggup memujinya. Sulit. Saking bagusnya, saking luhurnya. Jadi istilah kalau bahasa Indonesianya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Saking indahnya makom mahmud. Hesek, ngomongnya hesek. Makanya gitu. Kalau Nabi Ayub, kesabarannya itu masih bisa diprediksi, masih bisa diukur. Tapi kesabaran Kanjeng Nabi bisa terus ukur mesek. Gantengnya Nabi Yusuf masih bisa diukur. Tapi gantengnya Kanjeng Nabi susah.
Coba bayangkan, Kanjeng Nabi semakin jauh terus semakin ganteng. Kebayang. Kan tidak ada cerita model Nabi Yusuf ke mesekan bonteng. Ya makanya dijaga sebab Kanjeng Nabi Muhammad mah ditutupi oleh Gusti Allah. Bedanya gitu. Ya ondenak. Ya. Jadi gampangannya sih ganteng itu umpama 100% itu milik Kanjeng Nabi Muhammad. Itu 50% nih ganteng tuh adanya di Nabi Yusuf. 100% itu ada di Kanjeng Nabi, itu milik Kanjeng Nabi. Kurang sih seberapa. Nah, itu sorangan, itu sorangan. 50 tuh ada di Nabi Yusuf. Nanti 25-nya ada di para nabi yang lain. Nah, 25-nya lagi dibagi untuk seluruh umat manusia. Mana itu maset Kita nol-nolnya itu sini saya. Lumayan sakit. Ini maset teh itu. itu lagu masak Daripada Entah dia, nah. lanjut. nah Rasulullah kan ayat 2 kahiji mah kange niat-niatan akidah abdi itu gaya karena kan sok aya anu tawasul ila hadrati itu nas'alukal barokah wassalam eta kumaha kan jadi kan ari ku ahli anu sok nyebutkeun bin amat tidak boleh kita meminta barokah meminta syafaat saya meminta keselamatan kepada orang yang meninggal gitulah kita kahiji anu kadua kan relevansina punten pangjelaskeun kan adan teh ngajak sholatnya utamina masyarakat iqamah teh menghadap Gusti Allah tapi gini doa nate malahan doa anu muji kanjeng Rasul sakit dulu Kang Itu yang belakangan yang ini. Jadi ketika diucapkan hayya 'alas shalah kita kan menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah jawabannya. Respon dari hayya 'alas shalah ada hayya 'alas shalah hayya falah adalah la haula wala quwwata illa billah. Kalau yang namanya doa ini lain lagi, itu bukan jawaban azan. Ya Allahumma robba hadhihi da'wah dan seterusnya sampai terus mendoakan kanjeng Nabi itu bukan jawaban dari azan. Jawaban azan Allahu Akbar lagi jawabannya pasti sampai hayya 'alas shalah atau hayya 'alal lain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Jangan na'am, bala, jangan nggak dijawab begitu karena pada dasarnya kita itu tidak bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka termasuk dari keikhlasan seorang hamba itu mau berhauqalah. Jadi jangan sampai nanti ibadahnya diaku sorangan, padahal kita ibadah tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Sama aja kalau diajak apa tuh, yuk ngaji, jawablah la haula wala quwwata illa billah. Pasti swear ya insya Allah begitu. Tapi zaman dulu disebut insya Allah teh. Insya Allah benar gitu. Ya makanya la haula wala quwwata illa billah supaya dapat pertolongan Gusti Allah. Jangan kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya gagal kakek.
cacat kabeh Nabi Sulaiman. Iya Nabi Sulaiman nabi. Sulaiman ini. Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman itu istrinya kan 1000. Ya, itu campur antara hamba saya dengan istri yang bukan hamba saya, jumlahnya 1000. Tanpa ongko jeung jin ongkonya Kang. Jin ongko sih. Wallahu alam. Kata si Pokoknya Bilqis ya kira itu campuran Bilqis itu. Nabi Dawud sih Kang? 99. Kalau Nabi Dawud 99, Nabi Sulaiman 1000, dan Nabi Sulaiman aku akan melahirkan anak sekian dari setiap loh gitu. Ternyata gagal kabeh, cacat kabeh putranya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Muhammad, kesalahannya Nabi Sulaiman itu tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dapat kabeh. Itu pada Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Terus itu yang pertama itu, jadi itu Pak Haji tadi, jadi kalau doa ini tidak menjawab azan tadi sudah la haula itu tadi, jadi sudah dijawab dengan terakhir lain lagi. Terus yang tawasul ada yang ya itu kaknya itu kan kepada Gusti Allah. Allahumma inni as'aluka barokahnya kepada Gusti Allah, cuma yang ditambahan bijahi Nabi, bijahil wali siapa gitu. Gitu ada binya pakai bak perantara. Aku memohon keberkahanmu ya Allah dengan perantaraan wali ini, gitu biasanya. Itu wasilahnya di situ, makanya kalimatnya wasilah. Gak masalah. Kecuali kalau kita kepada sang walinya, aku memohon barokah kepadamu wahai wali, gitu itu salah. Kita kan ketika tawasul, aku memohon kepada Allah dengan perantaraan ini, sama. Bisa dengan perantaraan orang tua, ziarah kubur kepada orang tua juga sama itu. Jangan dianggap sepele. Nah, karena orang tua kita itu juga wasilah. Kepada orang tua nggak bodoh, tidak bicara itu salah. Orang tua ke wasilah. ya masalah terbilang tenak atas. Karena kasih anjur. Jadi nggak masalah, biasanya di dalam doa tawasul kan bi barokati ma qara'na min suratil Fatihah gitu tuh. Ada bi barokati. Jadi bi, tapi mintanya sih ke Gusti Allah. Nas'aluka itu Kakinya ke Gusti Allah. Gitu. tapi kan tidak kalau salah ilah hadarati para wali teh anu disebutkeun terus nas'alukal barokah gitu teh. Ya kakinya teh ke Gusti Allah. Sanes tadinya nya. Sanes. Saya perlu jelaskeun teh. Bisa disangkanan kana teh ka para wali eta tah. Sanes ke para wali kan. Biasanya kan gitu. Allahumma ja'al gitu. Allahumma ja'al wa taqabbal wa ausir ma qara'na. Kalau ma qara'na min suratil Fatihah surat itu suruh di hadiyatan wasilatan barakatan kan gitu, minta apa yang disampaikan ini kan sebagai perantara. Jadi teruslah kita lagi ke Gusti Allah, ya Allah, Allahumma apa saja, Allahumma ja'al atau Allahumma apa bijahi Nabi Karim, model gitu kan biasanya dalam wasilah. Jadi mintanya kepada Gusti Allah. Sama kayak Ka'bah itu ada wasilah, mintanya sih pada Gusti Allah. Yang disembah itu bukan Ka'bah. Jadi orang yang melarang wasilah, kenapa itu? Yang Islam di luar kita tuh ini menghadap Ka'bah, nggak menghadap ke Gusti Allah. Hanya wasilah. Tuh, gitu. Sebetulnya banyak ini ya. Orang Muhammadiyah tapi tidak konsekuennya.
Iya, di luar kita, padahal Gusti Allahnya sudah wabtagu ilaihi. Tapi dia menghadap Ka'bah. Iya itu, kamu kan kita kan kalau menghadap Gusti Allah, kalau Gusti Allah itu tidak bertempat, terus menghadapnya kemana? Untuk mempersatukan umat, maka Gusti Allah bikin rumahnya di bumi ini, yaitu Ka'bah, yang kalau ditarik ke atas nanti ke Baitul Ma'mur, terus nyampe ke kerajaan Gusti Allah Aras. Gitu. Tapi bukan berarti Gusti Allahnya ada di Aras, awas. Sebab Gusti Allah tidak bertempat. Kerajaan Gusti Allahnya ada di Aras. Ya, jadi walillahil masalul a'la. Gusti Allah itu punya sifat yang sifatnya suci dari para makhluk, tidak sama. Jadi jangan disama-samakan Gusti Allah dengan makhluk. Jadi lamun Gusti Allah misalkan seneng beda kan kayak sarka istrinya beda sama Gusti Allah seneng kak ulang-ulang beda. Jangan disamakan. Karena kita itu ada bahasa-bahasa yang sama, kebetulan itu digunakan kepada Allah, digunakan juga kepada kita, disamakan. Ini salah. Makanya di Al-Qur'annya walillahil masalul a'la. Allah itu memiliki sifat-sifat yang maha suci. Al-a'la di situ bukan mahlur, tapi maha suci, suci dari persamaan dengan sifatnya makhluk. Sama. Kan doa itu kan yang paling utama, doa yang bukan yang diciptakan, yang dilaksanakan oleh Kanjeng Rasul. Jadi doa-doa yang langsung dari Rasul. Sedangkan doa itu kan banyak robana artinya baita, yang lainnya sehingga itu. Jadi bagaimana kalau doanya itu membuat redaksi sendiri dengan bahasa sendiri? Artinya karena doa-doa yang dituntun Kan corona waktu itu. Bahasa sorangan. Jadi katakan artinya bukan mengabaikan, bukan menghitungkan, tapi kan jelas ini doa-doa yang langsung dituntun oleh Rasulullah itu kan luar biasa. Tapi ngapalin nanti sudah kapal apa mentaan dan pengusir ini apa betul di dalamnya sobek di endongan baik. Jadi katakan doa dengan redaksi sendiri, dicek Pak. Doa sendiri apa doa yang lain, misalnya doa setelah wudhu itu bikin sendiri atau berdoa ketika sendiri? Dua-duanya. Ya, sebab anu cek duduk mata jenda duduk. Emangnya Allah ini Orang Arab. orang Arab, jadi sana kan mainan ukur tanah. Mengatakan doa. Ya memang ada perintah bahkan nasihat, berdoalah dengan doanya Rasulullah. Gitu. Benar. Cuma karena doa Rasulullah itu berbahasa Arab, tidak masalah. Yang penting menirulah doanya seperti doanya Kanjeng Nabi. Tidak ada masalah. Gitu. Memakai bahasa sendiri. Bahasa sendiri nggak apa-apa daripada memakai bahasa Arab tidak paham. Yang penting itu jangan sampai berdoa itu di luar jalur, sampai di luar jalur yang seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Itu artinya sebetulnya itu nggak ada masalah. Asalkan berdoanya tidak keluar dari yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Misalkan sekarang mau doa ke Gusti Allah minta jadi Rasul, itu tuh doa yang sudah melenceng gitu tuh. Ya selama doa-doa itu wajar nggak ada masalah, gitu nggak ada masalah. Cuma ya kalau bisa ya berdoa itu seperti yang
yang diucapkan Kanjeng Nabi bahasanya bahasa Arab, kitanya juga paham. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah pakai bahasa kita. Sebab Gusti Allah itu Maha tahu. Tetapi akan musikan, terutama ibu-ibu, jadi yang berbau Arab dianggapnya sholawat. Ternyata kosidah itu isinya itu lebih porno daripada si Parno. Iya. Gitu. Tapi di masjid soalnya disangkana sholawat. Jadi memang Ya seperti sekarang kalau bisa dahana seperti apa yang dimakan oleh Kanjeng Nabi. Ada yang bilang ini dahana korma, dahana kita kumah beri korma nake hesek. Terusnya ya tidak cocok lah. Gitu ya, kalau bisa mah silakan. Terusnya bagaimana Rasulullah ketika makan menggunakan 3 jari? Ya itu rasanya bisa. Itu tuh. Orang Jepang mah. Ya itu lebih baik. Gitu. Ya terus kan yang dimakan oleh Kanjeng Nabi-nya juga beda. Kalau pakai 3 jari itu ya kalau kurma masih gampang. Kalau sekarang masih repot gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sebetulnya tidak substantif sama gitu. Bukan bubur ayam pomok kan? Iya, kalau bisa silakan, itu lebih baik. Tapi jangan terusnya sampai seperti itu semua gitu kan susah. Kita tidak mampu. Disuruh kita mengikuti Kanjeng Nabi, kalau keseluruhannya itu tidak mampu, tidak akan mampu. Karena dia sih manusia sempurna. Jadi yang ininya pokoknya saja gitu. Diambil yang pokoknya. Enggak, Isa mangga pada naruh tam. enggak. Kang, tentang doa yang lagi itu tentang waktu itu apa doa tanpa kamu yang Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika wa qalbi wa tadma'u syahri wa tarbiyyatu satu ane kecantum kabeh. Ayat ke tulisan. Urang mah geus ditulis sudah. Apa lagi tadi? Allahumma al anu kanggo ieu asihan kan. Karena eta Di sini. sebelum subuh dibaca, oh, tapi sering dibaca teh karena hati orang bersih, kadeuna dan gelis. Sering dibawa pendeta kulasan. Orang menulis, anu pendengaran, mata, tangan, gitu. Jasil kolbi. Ada sakamen doa pelet. Iya, terus baca doa itu menang. Sebelum subuh. Ini Allahumma Menjelang subuh dulu waktu subuh. Cahayaannya beda. Ada benar kata. Wadahnya. Aura mengeluarkan aura positif. Aura kasih. Bukan butuh pamrih tahu nama Ya, ayat ini dan anak kita na ayat kita kan itu di dalam nama Pak. Tapi sebelum nah, kita teh panjang, loh itu teh panjang. lu panjang Kurang itu apa? apa dengan pondok-pondok Sudah mulai buka bersinar, daging, darah, berarti asihan. pelet. Jadilah anu kamari temangkat bab adan. Jadi ketika mendengar adan berhenti atau mendengarkan walaupun sedang berpikir ya kan, sedang baca Quran. Oh, kayak itu mangga si eta. Kan korok-korok ya. Kecuali tilu, Ada ini tulisan. kecuali ger WC. WC, ger bersenggama, terus ger sholat. Ya kan, katanya kan? Ya.
Ya. Jadi pokoknya selain eta orang kudu cicing dengekeun jawab gitu. Lain kudu bersunan berarti. Kedah karena anugerah mendengar suara adan itu sebuah anugerah. Si wajib dan anak. Ya, salah satu tanda bersyukur. Iya. Terus itu kan ya tadi masalah doa tadi, doa setelah adan itu. Ini sih pikiran nakal saya tuh kan, karena doanya itu kan untuk kanjeng Nabi ya kan. Semuanya hampir untuk kanjeng Nabi. Artinya apa mungkin doa itu Nabi yang ciptakan gitu. Nabi yang buat, karena doa itu isinya redaksi artinya kan berharap supaya Nabi itu naik derajatnya atau dan lain sebagainya. Apa Redaksi nanti Rasul. Iya, di kanjeng Nabi. Di kanjeng Nabi. Terus kan jadi masalah apa? karena kan mendoakan dirinya sendiri oleh umatnya gitu. Terus Bising dari Allah gitu. bising sahabat menciptakan doa itu untuk enggak itu dari kanjeng Nabi. Tapi perlu diketahui wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah melontarkan kata-kata keluar dari hawa nafsunya. Itu adalah wahyu dari Gusti Allah. Kenapa di situ yang didoakan kanjeng Nabi? Ya kita ketika mendoakan itu tuh nanti malah kita dapat syafaat kanjeng Nabi. Bagiannya di situ. Sebenarnya bukan nabinya pengen didoain, bukan. Ini loh seakan-akan tuh kanjeng Nabi itu ngajarin Memberi peluang untuk Iya Umatnya. termasuk sholawat kan sholawat. iya, saya seperti sholawat Iya. ya. Sholawat itu kan ya bermanfaat bagi kanjeng Nabi, ya bermanfaat. Allah saja bersolawat. Cuma nanti maksudnya beda sholawat Gusti Allah dengan sholawat Yang dibuat oleh Gusti Allah. Ya. Cuma kenapa Nabi Muhammad itu bersolawat, menyuruh umatnya bersolawat? Ini loh, bukan nabinya pengen disolawatin sebetulnya. Saking sayangnya kanjeng Nabi kepada umat, sebabnya apa? Gusti Allah tuh cinta banget sama kanjeng Nabi Muhammad. Jadi biar doanya itu dikabul, nabinya disebut-sebut, itu sebetulnya sih wasilah. wasilah. Karena gini, ya saya ini punya apa misalkan pohon kesayangan saya gitu, buah apa gitu, ya. Kang Lepa itu kalau minta ke saya belum tentu dikasih. Tuh. Nah kalau pengen dikasih, carilah orang yang paling saya sukai. Anak-anak. Itu kan. Atau nanti dikasih tapi sulit. Gitu loh. Maka kanjeng Nabi itu saking sayang kepada umatnya, bersolawatlah kalian. Karena dengan bersolawat, pintu rahmatnya dibuka, Gusti Allah letak. Sebetulnya di situ. Intinya bersolawat atau berdoa ini juga begitu. Jadi bukan Nabi pengen didoakan, karena memang kanjeng Nabi itu sudah dijanjikan akan mendapatkan maqam mahmud, syafaat uzma, itu akan, makanya alladzi wa'adta gitu loh. Tapi kenapa ini doa diajarkan kepada umatnya? Nabi itu orang yang selalu ingat sama umatnya, biar umatnya dapat syafaat, dapat berkah. Jadi apanya? Jual Nabi sebetulnya sih. Tameng Rasul. Ya jual kanjeng Nabi sebenarnya gitu. Di Surabaya disebut ini pastikan. Itu sebetulnya sih rahasianya di situ. Jadi bukan Nabi itu butuh doa kita, walaupun memang ketika kita berdoa itu bermanfaat juga bagi kanjeng Nabi. Tapi sebetulnya Nabi tidak membutuhkan itu. Ya. Biarlah aku yang disebut-sebut. Nah, makanya di situ seperti apa ya? Ketika kita bersolawat itu supaya kacipratan. Jadi supaya kacipratan itu mahal. Sebab kali bejana Rasul itu sudah dipenuhi. Jadi penuh dengan rahmatnya Gusti Allah. Kalau diturunin terus harinya kan amber itu bahasa
Jawa lebar. Lumberan. Akhirnya tumpah kemana-mana. Nah kitanya nanti kecipratan kena limpahan itu. Imbasnya. Itu yang gitu. Jadi pertanyaan yang ada di otak saya karena memang Nakal. itu Ya nakal. memang harus seperti itu, harus ada apa yang nakal seperti itu. Cuma kan keluar rahasianya seperti itu. Sama kayak orang Baduy. Baduy. Baduy dengan Baduy beda. Baduy itu orang kampung. Kalau nanya ke kanjeng Nabi itu kayak tidak sopan, tapi Nabi menanggapinya. Dan itu sangat bermanfaat. Banyak hukum dari pertanyaan-pertanyaan orang Baduy. Jadi hari di Arab mah Baduy, hari di Indonesia mah Baduy. Kalau bahasa mama sopan ngomong. Iya karena orang kampung, peradabannya kan masih kurang. Tuh, seperti orang Baduy ketika masuk masjid kencing di situ. Nah, namanya orang kampung kayaknya gimana pak kecewen kayak gitu tuh. Sahabat kan pada marah tuh. Tekan ulah gitu aja. Nah, tuh itu kanjeng Nabi itu luar biasa. Ya, rahmatnya itu. Akhirnya jadi hukum gimana itu? Membersihkan najis ketika masih berupa tanah, cukup disiram. Nah ini kalau tidak terjadi itu kan umat yang sebelum apa yang sudah. Jadi nggak apa-apa, pikiran nakal itu bukan tidak sopan. Cuma memang harus terjawab. Kang Eming Upayun mah kadang dibahas mengenai sholawat ya Kang. Ayat Kan aya sholawat anu sebatkeun ieu mah paling utama, ieu mah paling gitu teh. Paling eta paling Nah, masa teh saudara teh mah ya namanya teh mah kewe Upayun Kang. Sholawat, ilmu, Terutama Pak Kang Punten, seperti orang Senogala sih, memang di Senogala yang selalu mempermasalahkan antara patih dan raja, antara patih dan nadia. Mengatakan, Pati Gajah Mada. kalau saya membaca itu tuh adalah bahasa promosi. bukan nih Kang, itu tuh bahasa Promosi. marketing. Iya. Iklan. Tapi ini untuk kebaikan, nggak ada masalah. Asal jangan disalahgunakan dan salah tafsirkan. Kalau saya baca ilmu juga gitu. Ketika belajar fikih, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu fikih. Karena dengan mempelajari fikih tahu yang halal dan haram. Gitu. Ketika saya baca tajwid, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu tajwid. Karena tajwid itu biar baca Qurannya benar. Saya baca nahu, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu nahu. Karena dengan membaca nahu, maka ngerti kalamnya Sudut pandang. Nah, itu yang benar, nggak masalah. Jadi sholawat Fatihah adalah sholawat yang paling utama. Nah, sholawat Kamilah adalah sholawat yang paling utama. Benar, gitu loh. Itu bahasa promosi. Yang salah itu ketika sholawat Fatihah lebih utama dari sholawat ini atau sholawat ini. Nah, itu sudah membandingkan, itu bahasa yang keliru. Soalnya narik rezeki, ada Jadi di sini kamu tuh hati-hati gitu loh. Toriko juga begitu, toriko juga sama. Toriko ini adalah toriko yang paling utama. Ya benar. Kalau karena tidak diungkapkan seperti itu, siapa yang berminat? Ya, ternyata. Promosi. Tapi kalau menyalahkan dari Nah, kalau ini toriko lebih utama dari jangan itu juga namanya Membandingkan ya Pak. membandingkan. Pai, Tidak boleh. Cuma yang memang kadang unsur manusia tetap condong kepada pihak. Karena bahasan terakhir adalah sholawat, maka